Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam mimbar Gemar GSJA Peniel dan GSJA Anugerah Kemendung pada hari ini Rabu 27 Januari 2021. Saya akan berbagi berkat sesuai dengan jadwal pembacaan Gemar pada hari ini yang terambil dari Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan. Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberikannya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini diperintahkan kepada bangsa Israel untuk selalu menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan yang telah dialami bangsa Israel. Sejak nenek moyang, mereka menceritakan itu kepada anak-anak mereka, kepada cucu-cucu mereka. Pada saat mereka berkumpul, mereka tidak berhenti-hentinya untuk menceritakan perbuatan Allah dan pertolongan Allah yang ajaib di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Kenapa harus demikian? Karena pada saat kita mendengar perbuatan Allah yang ajaib, dan pada saat kita mengalami pergumulan yang berat, maka kita akan mengalami kekuatan. Karena kita ingat bahwa Allah yang menyertai kita sampai saat ini adalah Allah yang sama, yang telah menolong nenek moyang kita. Kondisi dan situasi seringkali membuat iman percaya orang Kristen menjadi lemah. Tekanan perekonomian, kesehatan, atau apapun pergumulan persoalan itu seringkali membuat iman kita menjadi lemah. Karena mungkin kita kurang mengerti akan kebenaran firman Tuhan, atau mungkin kita hanya mendengar sekilas saja sehingga iman kita kurang berakar kuat dan mengakibatkan sedikit saja goncangan, sedikit saja pergumulan berat dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa Tuhan selalu ada dan siap menolong kita. Dan keadaan ini tidak jauh berbeda dengan bangsa Israel. Bangsa Israel yang pernah merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib. Pada saat mereka mengalami satu pergumulan, permasalahan, mereka seringkali menghujat Tuhan. Kita lihat contohnya dalam Mazmur pasal 78 ayat 19 dan ke-20. Bangsa Israel berkata, "Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjiri sungai-sungai. Tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya?" Di sini tampak bangsa Israel bersungut-sungut, sementara mereka baru saja mengalami mujizat Allah yang luar biasa. Air yang pahit kemudian diubah menjadi air yang manis sehingga bangsa Israel bisa melepaskan dahaga.
Tetapi setelah mengalami mujizat Tuhan yang besar dan menghadapi satu tantangan, mereka lupa bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Itu sebabnya Allah memerintahkan untuk setiap kita yang sudah mengalami berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, untuk terus menceritakan bahwa Allah itu dahsyat, bahwa Allah telah melakukan banyak perbuatan yang ajaib. Kita tidak boleh berhenti menceritakan kebesaran Tuhan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh jemu-jemu untuk bersaksi tentang keajaiban Tuhan. Dan kita harus selalu menyampaikan ketetapan-ketetapan Tuhan, janji-janji Tuhan kepada keturunan kita. Supaya apa? Tujuannya adalah pada pasal 78 ayat yang ke-7 di sini dikatakan supaya mereka menaruh percaya kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Saya ulangi lagi, tujuan dari kita untuk selalu menceritakan perbuatan Tuhan, yaitu supaya mereka menaruh percaya kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan Allah, tetapi selalu memegang perintah-perintahnya. Mari, kita yang sudah mengalami perbuatan Tuhan yang besar, tangan ajaib Tuhan yang mampu menolong mengeluarkan kita dari pergumulan persoalan, jangan pernah memendam itu dalam hati, tetapi saksikan itu, ceritakan itu kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, dan jangan pernah jemu-jemu. Karena apa? Karena melalui kesaksian kita tentang perbuatan Allah yang ajaib, itu akan membangkitkan iman, pengharapan kepada saudara-saudara kita atau anak-anak kita saat mereka mengalami pergumulan yang berat. Dan mereka mau menaruh harap kepada Tuhan. Karena Allah yang sama yang telah menolong kita, itu juga akan mampu menolong Bapak Ibu Saudara dan menolong anak-anak serta cucu kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mau untuk tidak jemu-jemu, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau untuk tidak henti-hentinya bersaksi tentang keajaiban perbuatan tangan Tuhan yang besar, sehingga iman kami tetap kuat. Iman saudara-saudara kami yang mendengar kesaksian kami menjadi kuat menghadapi pergumulan persoalan kehidupan yang berat. Karena kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan yang selalu ada untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa terus saksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan jangan pernah lemah iman kita dalam menghadapi pergumulan, permasalahan kehidupan kita. Karena Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai setiap langkah kita. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.